mengucap syukur sama Tuhan, hari ini kita boleh sama-sama ketemu lagi bersama dengan saudara seiman. Dan hari ini kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Saudara, mari kita persiapkan waktu saat ini untuk bersaat teduh sejenak. Kita mengingat lagi kebaikannya Tuhan, mengucap syukur untuk kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan kita berdoa untuk ibadah hari ini, agar kita bisa memfokuskan diri kita untuk menghadap Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Minta Tuhan menolong kita untuk memahami setiap firman Tuhan, memuji Tuhan dengan hati yang tulus dari hidup. Dia Yesus kita, penyelamat kita, tiada yang seperti Engkau. Dia penghibur kita, Dia pelindung kita, Dia menara kekuatan yang teguh. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur pelindung, penghibur pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi
Kita naikkan hormat kita, kuasa bagi Raja kita. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanku, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kita berdoa, Tuhan, kami tahu, kami mengimani dengan sungguh bahwa tiada janji seperti janji Tuhan, tiada janji seperti yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini dan kami siap menyembah Tuhan, kami siap memuliakan nama Tuhan. Tolong kami Tuhan dalam ibadah ini, tolong berkati, tolong sertai dari awal sampai dengan pada akhirnya nanti. Dan kami berdoa kiranya Tuhan berkenan kepada kami, kiranya Tuhan pun melayakan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk ibadah hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Shalom. Dengan penuh sukacita kita mau bangkit berdiri. Kita mau nyatakan bahwa kita punya Allah yang hebat, kita punya Allah yang luar biasa, kita punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dengan sukacita ya. Kita mau pujikan bahwa apa yang tidak pernah dilihat mata kita, tidak pernah didengar telinga kita, tidak pernah timbul dalam hati kita, kita percaya Tuhan sudah menyediakan bagi kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Apa yang tak pernah pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Bersama-sama Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin saudara. Kita mau pujikan apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Karena kita punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dengan sungguh-sungguh kita mau nyatakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa
tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Kuasa Tuhan tidak berubah. Kuasa Tuhan ada bagi kita. Dan Tuhan yang Allah yang sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Amin. Ya, kita bersyukur ya, karena kita punya Allah yang sanggup, Allah yang punya kuasa yang luar biasa. Tapi pun kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan dari Allah yang penuh kuasa, kita juga diberi kuasa sama Tuhan. Raja kita yang mulia, Dia memberi kepada kita orang-orang yang mengasihi Tuhan kuasa yang luar biasa juga untuk mengalahkan kuasa-kuasa jahat lainnya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada di dalam kita, siapa yang dapat melawan? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau pelita hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Amin, terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita mau nyatakan lagi dari awal ya. Kita semua orang-orang percaya kepada Tuhan, kita diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Amin. Kita mau nyatakan lagi, bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersama, bila Allah ada bersama kita, bila Allah, siapa yang bisa jadi lawan kita? Karena Tuhan kita sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau pelita hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Mari bersama-sama kita nyatakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau pelita hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja. Mari kita naikkan pujian kita bagi Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Terpujilah Engkau Raja segala raja, Raja kita, Tuhan kita, Allah kita, penyelamat kita. Dia satu-satunya pribadi dalam hidup kita. Silakan duduk. Kita mengucap syukur karena hari ini kita memasuki Advent pertama tentang pengharapan di dalam Tuhan. Masa-masa Advent adalah masa penantian kita akan kedatangan Tuhan Yesus.
ke dunia ini sebagai Mesias Juru Selamat kita, tapi kita juga menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya untuk menjemput kita menempati rumahnya di surga nanti. Minggu ini pasti kita mengalami banyak hal ya, tapi kita juga percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang melindungi kita. Dan minggu ini adalah minggu Advent yang pertama. Jadi kalau saudara-saudara lihat di depan sudah ada beberapa lilin, dan beberapa minggu ke depan kita akan menjalani minggu-minggu Advent. Advent atau Adventus artinya adalah kedatangan. Jadi masa Advent adalah masa kita menantikan kedatangan Tuhan, Sang Mesias, Sang Juru Selamat kita. Tapi kita juga menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sebagai Hakim yang agung. Dan minggu pertama ini, Advent pertama, lilin Advent pertama, kita akan melambangkan tentang pengharapan yang akan ditolong oleh adik-adik kita dari sekolah minggu. Silakan untuk Mikael dan Tessa. Demikianlah firman Tuhan. Barok dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Hal ini mengingatkan kepada kita akan nubuat kelahiran Sang Penebus, yaitu Yesus Kristus, yang datang ke dunia ini dengan membawa harapan keselamatan kekal bagi semua orang yang menyambutnya dan percaya kepadanya. Lilin pertama ini juga disebut lilin Nabi, yang mengingatkan kita bahwa jauh sebelum kelahiran Sang Penebus, para nabi sudah menubuatkannya bahwa akan datang Sang Mesias untuk menjadi manusia dan menebus dosa manusia. Kepada siapakah kita menggantungkan pengharapan hidup kita? Kepada manusia? Tidak, tentulah kepada Tuhan. Mengapa kita harus berharap kepada Tuhan saja? Karena Dia pribadi yang tidak pernah berubah dan tak pernah mengecewakan. Tuhan telah berjanji, sampai masa tuamu aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jangan pernah sedikit pun melepaskan pengharapan kita kepada Tuhan, karena ada kemuliaan yang Ia sediakan. Ya, kita memasuki masa-masa Advent, masa-masa pengharapan kita untuk kedatangan Tuhan, untuk penggenapan keselamatan buat
kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau meresapi setiap bagian-bagian yang firman Tuhan boleh nyatakan bagi kita. Kita mau pujikan pelangi kasih. Apa yang tidak pernah, apa yang kita alami, yang mungkin gak kita mengerti, yang mungkin gak kita pahami, tapi tangan Tuhan tetap memegang kita. Apa yang kau alami kini Tidak dapat mungkin kita tak dapat engkau mengerti. satu hal tanamkan di hati. Cobaan yang engkau alami, Yang engkau hadapi aku lebih kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Tanamkan yang engkau Tak melebihi kekuatan. tak melebihi kekuatan. Tangan Tuhan sedang merendah. Tangan Tuhan sedang berendam, suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini, Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau cobaan yang mengerti. engkau alami, Cobaan tak melebihi kekuatan. engkau hadapi tak melebihi kekuatan. Tuhanmu tak akan memberi. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun Pada yang minta pada roti, yang minta roti. Tuhan tanamkan di hati Tanamkan bahwa di tidak hati semua yang Tuhan beri. semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan, Tangan Tuhan sedang berendam, suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang berendam, suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi tangan Tuhan sedang kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang berendam, suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. tangan Tuhan sedang merendah. Tangan Tuhan sedang berendam, suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya akan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita mau mengantar anak-anak kita untuk sekolah minggu bersama di ruang sekolah minggu. Silakan adik-adik semua
Hari ini hari apa? Hari ini hari Minggu. Untuk anak-anak Tuhan, apa yang terjadi hari Minggu? Sekolah Minggu. Oke, siap ya. Jadi kalau orang bilang atau ada yang bilang hari ini hari Minggu, kita akan bersekolah Minggu, reaksi kita adalah yeay gitu ya. Oke, rame-rame ya, nanti yeay gitu ya. Hari ini hari apa? Apa yang terjadi di hari Minggu? Yeay. Oke, mana ye-nya? Yeay. Oke. Alright. We have Sunday school at Mayori here. Oke, alright. Kita mulai ya. Yuk kita akan berdoa, kita angkat tangan. Ikuti apa yang Pak Pendeta bilang ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kurang keras. Selamat pagi Tuhan Yesus. Hari ini hari kami bersekolah minggu. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk duduk manis, rapi, mengikuti apa yang dibilang oleh guru kami. Tuhan Yesus, urapi kami. Tuhan Yesus, urapi guru kami. Semua untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat sekolah minggu. Oke, Tuhan berkati semua. God bless. Silakan. Thank you. Thank you. Bapak Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang sangat dicintainya, dan kita semua mencintai Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri. Kalau screen-nya bisa dipersiapkan. Kita akan melihat Daniel 3 ayat 16 sampai 18 sebagai ayat mas kita. Demikian firman Tuhan, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu untuk memuliakan nama-Mu melalui ibadah kami hari ini. Bapa, segala yang terjadi di ruangan ini atas urapan Roh Kudus-Mu, kami persembahkan kepadamu. Kami mohon Engkau berkenan menerimanya sebagai persembahan yang manis bagimu dan hidup. Dan Bapa, dengan urapan Roh Kudus-Mu, kami mohon bahwa apa yang terjadi di dalam ruangan ini yang adalah untuk kemuliaan-Mu itu, boleh kami bawa keluar dari ruangan ini ke keluarga kami masing-masing, di tempat di mana Engkau tempatkan, kantor, sekolah, dan melakukannya untuk kemuliaan nama-Mu atas urapan dari Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kalau videonya siap, silakan ditayangkan. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang sangat besar. Semua pejabat negeri Babel diundang pada acara peresmian patung itu. Dalam acara peresmian itu,
diberikan titah, yaitu ketika semua orang mendengar suara musik, mereka harus sujud menyembah patung tersebut, dan yang tidak menyembah harus dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala. Tetapi ketika suara musik diperdengarkan dan segala bangsa sujud menyembah patung emas Raja Nebukadnezar, Sadrah, Mesak, dan Abednego tidak ikut menyembah patung itu. Hal itu lalu dilaporkan orang-orang pada Raja Nebukadnezar. Raja memanggil Sadrah, Mesak, dan Abednego untuk menghadap dan memerintahkan mereka sekali lagi untuk sujud menyembah. Jika tidak mau, mereka akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Raja bahkan menantang, memangnya ada dewa yang akan bisa melepaskan mereka dari tangan Raja Nebukadnezar yang begitu berkuasa? Tetapi Sadrah, Mesak, dan Abednego tetap menolak. Jika Allah mereka sanggup melepaskan mereka, maka Ia akan melepaskan mereka dari perapian itu dan dari tangan raja. Tetapi seandainya tidak, mereka tetap tidak akan menyembah dewa ataupun patung emas yang didirikan Raja Nebukadnezar. Mendengar jawaban itu, raja sangat marah dan memasukkan mereka ke perapian, bahkan menyuruh agar perapian itu dibuat 7 kali lebih panas. Karena sangat panasnya, nyala api itu membakar orang-orang yang mengangkat Sadrah, Mesak, dan Abednego ke atas perapian. Setelah mereka bertiga masuk ke perapian, raja terkejut karena melihat ada 4 orang yang berjalan-jalan di dalam perapian itu. Dan orang keempat rupanya seperti anak dewa. Raja lalu menyuruh Sadrah, Mesak, dan Abednego keluar. Dan ternyata tubuh bahkan baju mereka tidak terbakar sedikit pun. Maka raja melepaskan Sadrah, Mesak, dan Abednego dan memuliakan Allah mereka. Sadrah, Mesak, dan Abednego juga diberi kedudukan lebih tinggi di wilayah Babel. Demikianlah firman Tuhan, haleluya. Temanya seperti kita lihat masih sekolah minggu. Dan bukan hanya setiap minggu yang kita selalu angkat itu tema sekolah minggu. Nanti tanggal 3 Desember sekolah minggu kita akan melayani di Panti Asuhan. Dan anak-anak akan menyanyi, memuji Tuhan, merangkul orang-orang yang ada di sana untuk supaya mereka mengenal siapa Tuhan Yesus. Dan juga anak-anak akan membawakan, mengaktingkan firman Tuhan juga. Jadi kita doakan, kita support melalui doa-doa kita setiap hari di altar keluarga untuk sekolah minggu milik Tuhan yang ada di TLCC. Mari kita berikan tangan untuk sekolah minggu TLCC yang adalah milik Tuhan. Oke, good guys, oke. Ayat emas kita adalah inti yang akan kita bicarakan dari nas ini. Biasanya di sekolah teologi, kalau seseorang mendiskusikan di dalam kelompok Daniel 3, yang dituju adalah pembicaraan mengenai iman. Kita bayangkan, seorang raja yang begitu berkuasa seperti Raja Nebukadnezar, raja kerajaan Babylon yang terkenal itu, yang dengan jentikan tangannya dia bisa membuat orang mati atau hidup, dengan perkataannya negara bisa terbentuk, damainya atau kacaunya, mengatakan di depan rakyatnya, aku bikin suatu titah, suatu aturan. Kalau kamu tidak ikutin aturan itu, matilah kamu. Dalam hal ini kematian yang sangat mengenaskan, dibakar di perapian yang begitu panas. Ini ada 3 orang milik Tuhan, Sadrah, Mesak, Abednego. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan raja harus terjadi, tapi dia tidak mengikutinya. Padahal dia juga tahu bahwa hukuman yang dikatakan oleh raja sudah pasti akan dilakukan. Jadi pada saat ayat 16 sampai 18 ini disampaikan, menceritakan mengenai kisah nyata ini ya, Sadrah, Mesak, dan Abednego, keadaannya seperti itulah. Dia tahu sebentar lagi menurut hukum raja, menurut kenyataan kehidupan di kerajaan itu, dia pasti akan masuk ke dalam
tungku api. Saya akan bacakan kembali ayat emas ini untuk mengingatkan kita dan memfokuskan kita kepada hal yang sedang kita bicarakan ini. Saya akan membacanya dari terjemahan bahasa Indonesia Firman Allah yang hidup, karena ini adalah terjemahan yang paling gampang dimengerti. Demikianlah firman Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, "Ya Baginda Raja Nebukadnezar, kami tidak khawatir apapun yang akan terjadi atas diri kami. Kalau kami dilempar ke dalam dapur api yang menyala-nyala, pastilah Allah kami sanggup melepaskan kami. Dan ia pun akan melepaskan kami dari tangan Baginda. Tetapi sekalipun ia tidak berbuat demikian, harap Baginda maklum bahwa kami tetap tidak akan menyembah dewa-dewa Baginda ataupun patung emas yang Baginda buat itu. Demikianlah firman Tuhan." Bagaimana bisa begitu? Seseorang yang tahu bahwa sebentar lagi dia akan dimasukkan ke dalam tungku api yang menyala-nyala, yang tidak mungkin orang masuk ke situ bisa keluar hidup. Dia tahu itu pasti akan terjadi. Tapi dia bisa mengatakan di depan si raja ini, "Kami tidak khawatir apapun yang akan terjadi atas diri kami." Siapa yang bisa seperti itu? Hampir mati. Dan udah tahu pasti mati karena masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Tapi masih bisa berbicara seperti itu. Saya parafrase pembicaraan antara ketiga orang pahlawan Israel ini dengan Raja Nebukadnezar. "Raja, meskipun kami dilempar ke dalam dapur tungku api yang menyala-nyala, saya katakan kepadamu Raja, kami tidak khawatir sedikit pun." Apa yang bisa membuat seseorang seperti itu? Tiga orang muda ini bisa menyampaikan hal yang begitu tidak masuk akal, tapi luar biasa. Kita tahu dari konteks Alkitab, jawabannya adalah iman. Iman itulah yang sekarang kita akan lihat sedikit lebih dalam lagi. Alkitab mengatakan tentang iman yang paling gampang untuk kita ingat dan mengerti adalah dari Ibrani 11 ayat 1. Saya akan bacakan versi terjemahan barunya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Agak sedikit pusing ya baca firman Tuhan yang seperti itu bunyinya. Kita akan lihat versi lain, yaitu firman Allah yang hidup, untuk supaya kita mengerti lebih jauh lagi mengenai apa yang sedang firman Tuhan bicarakan ini. Versi firman Allah yang hidup, Ibrani 11 ayat 1. Apakah iman itu? Iman ialah keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Iman ialah kepastian bahwa yang kita harapkan sudah menantikan kita, walaupun hal itu belum dapat kita lihat sekarang. Itu menurut Ibrani 11 ayat 1. Coba kita renungkan sedikit dalam. Jadi dia katakan bahwa orang ini yang sedang dibicarakan di Ibrani 11 ayat 1 ini, dia mengharapkan sesuatu. Itu nomor 1. Yang kedua, orang ini dia sedang mengalami di mana di dalam pengalaman itu sesuatu yang tidak dapat dia lihat sedang terjadi. Dua hal itu di ayat 1. Mengharapkan sesuatu dan sesuatu yang tidak bisa dia lihat tapi sedang terjadi. Iman berdasarkan apa yang kita dengar dari terjemahan baru, firman Allah yang hidup, membuat harapan tadi, membuat hal yang tidak bisa dilihat tadi, di dalam kenyataan kehidupan dari yang bersangkutan, harapan menjadi kenyataan. Hal yang tidak bisa dilihat itu adalah hal yang pasti ada karena iman. Itulah yang dimaksud Ibrani 11 ayat 1. Nah sekarang untuk kita nih umat Tuhan membaca Ibrani 11 ayat 1. Sekarang mengerti dengan jelas apa arti 11 ayat 1 Ibrani tadi. Apa lalu sebagai anak-anak Tuhan? Bagaimana? Pertama adalah berdasarkan harapan yang saat ini bagi orang yang beriman dihidupi sebagai kenyataan. Harapan-harapan itu
menjadi bagian daripada hidup orang yang beriman. Banyak kan harapan-harapan di dalam kehidupan kita. Untuk kita, anak-anak Tuhan, semua harapan itu ada di dalam firman Tuhan. Artinya, jangan punya harapan di luar firman Tuhan. Jangan punya harapan di luar Injil Tuhan. Semua harus ada di sini. Dan kita menghidupi harapan-harapan itu yang ada di sini itu, yang jadi pengharapan kita sebagai kenyataan yang ada di samping kita. Kenyataan yang bersama dengan kita. Itu iman. Kedua adalah bahwa kita menghidupi sesuatu yang dikatakan di dalam firman Tuhan, tapi kita tidak bisa melihatnya sendiri. Seperti pada saat Tuhan mengatakan bahwa Dia sudah mempersiapkan untuk kita semua rumah, kamar-kamar di surga sana. Bisa kita melihat? Tidak bisa. Tapi mengerti Ibrani 11 ayat 1 tadi, kita menghidupi itu, kita tahu dengan pasti bahwa kamar itu, ruangan itu, surga itu ada. Dan setiap kali kita bernafas, bergerak ke kiri, melakukan aktivitas di sebelah sini, kita lakukannya di dalam konteks mengetahui bahwa surga itu ada. Bahwa ruangan itu disediakan oleh Tuhan. Bahwa kamar-kamar itu memang sungguh-sungguh ada. Kita camkan dulu itu. Kenapa saya ngomong kita camkan? Karena banyak orang yang mendengarkan apa yang saya katakan ini mereka mengerti, tetapi di dalam kelakuannya mereka tidak menunjukkan bahwa mereka mengerti. Seakan-akan mereka tahu nih, firman Tuhan ngomongin mengenai surga nih. Dan mereka tahu nih firman Tuhan katakan untuk ke surga seperti apa segala macam itu. Tapi di kehidupan mereka, mereka bertingkah laku, bertindak seakan-akan surga itu tidak ada. Ruangan itu hanya sekedar omongan atau yang kita baca di dalam firman Tuhan. Seakan-akan firman Tuhan itu bukanlah sesuatu yang sudah terjadi. Surga itu sudah ada. Bukan nanti setelah kita mati, sudah ada. Dan dengan imanlah itu, harapan sesuatu yang tidak terlihat, yang dikatakan oleh firman Tuhan, menjadi bagian hidup dari anak-anak Tuhan. Itu poin besar pertama yang kita belajar dari Daniel 3 mengenai iman. Selanjutnya kita akan melihat nih. Kalau iman seperti Ibrani 11 ayat 1. Yang mana sebetulnya kalau kita hanya membaca ayat 1 saja, itu bisa pergi ke macam-macam arah nih. Karena kan kita tahu di dunia ini kan banyak iman ini, iman terhadap ini, iman terhadap kedudukan di dunia. Saya ambil contoh yang paling netral. Iman terhadap kemampuan diri sendiri, saya pinter, saya hebat, saya ganteng cantik, saya tahu pengetahuan mengenai imannya terhadap diri sendiri. Ada iman yang seperti itu. Jadi ayat 1 itu belum lengkap. Kita masuk ke Ibrani 11 ayat 3. Saya akan bacakan. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Kata kuncinya di sini adalah dijadikan oleh firman Allah. Iman yang dimaksud di ayat 11, yang dimaksud di Ibrani 11 ayat 1 tadi, penjelasan lebih dalamnya ada di ayat 3. Yaitu iman yang berdasarkan pada firman Allah. Oleh firman Allah di situ dikatakan Ibrani 11 ayat 3. Jadi iman ini untuk kita, yang saya imani kita seluruh kita di gereja ini beriman seperti yang dibilang Ibrani 11 ayat 3, yaitu berdasarkan firman Tuhan, dan imannya itu kita tahu kepada Tuhan Allah Bapa di surga. Dan itulah yang adalah iman dari Sadrah, Mesak, dan Abednego yang dikatakan di ayat 16 sampai 18. Intinya adalah Allah kami. Allah kami disebutkan di situ, Allah kami. Itulah landasan daripada iman.
Sadrak, Mesakh, dan Abednego adalah Allah, adalah Tuhan. Dengan itu kita mengetahui Ibrani 11 ayat 1, Ibrani 11 ayat 3, aplikasinya di Daniel 3. Sekarang kita akan melihat lebih jauh. Sebetulnya iman yang kepada Tuhan itu tujuannya apa? Tuhan memberikan itu yang kita tahu tadi ya dari pembahasan Ibrani, Daniel tadi ayat 16 dan ayat 17 sampai 18 kita tahu Tuhan yang memberikan. Tujuannya apa? Tuhan memberikan iman yang seperti itu. Dari Keluaran 20 ayat 3 sampai 5 saya tidak akan bacakan. Intinya yang mengacu kepada tujuan dari iman adalah supaya jangan ada satu anak Tuhan pun yang menyembah atau beribadah kepada sesuatu pribadi di luar yang memberikan iman ini. Iman kita diberikan oleh Tuhan. Caranya mempergunakan firman Tuhan. Dari Keluaran 20 dengan jelas Tuhan mengatakan, aku menghendaki engkau menyembah aku, beribadah, memuliakan aku dengan iman yang aku berikan kepadamu. Saya katakan dengan perkataan lain, kalau kita mengimani bahwa kita beriman, tapi di dalam kita menghidupi iman kita, Tuhan tidak dimuliakan, itu iman, bukan datang dari Tuhan. Itu kita harus camkan. Karena banyak orang yang dia merasa dia beriman dan dia merasa bahwa dengan imannya itu hidupnya diberkati. Anak-anaknya bisa maju di dalam sekolah. Bisnisnya sukses. Dia diberkati, dia dimuliakan, anak-anaknya diberkati, anak-anaknya dimuliakan, bisnisnya diberkati, bisnisnya dimuliakan, Tuhan tidak dimuliakan. Iman yang semacam itu datangnya bukan dari Tuhan. Saya nggak tahu dari mana datangnya. Kan kita tahu banyak sekali iman ini, iman itu. Tapi firman Tuhan secara tersurat dan tersirat dengan jelas mengatakan, aku berikan iman ini kepada umatku untuk dia menyembah aku dan hanya aku yang dapat memberikan dan karena itu dia menyembah aku. Poin besar kedua tadi adalah iman yang datangnya dari Tuhan sudah pasti memuliakan Tuhan. Amin. Pertanyaannya sekarang, bagaimana si Sadrak, Mesakh, dan Abednego itu bisa memperoleh iman yang begitu dahsyat yang datangnya dari Tuhan tadi? Kita tahu 3 anak Tuhan ini berasal dari bangsa pilihan Tuhan. Di Ulangan 6 ayat 1 dan 2 firman Tuhan disampaikan melalui Musa mengatakan, saya hanya ambil poin yang ingin saya sampaikan. Bahwa kemana kamu pergi, berbicara kepada umatnya, supaya engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya, perintah Tuhan. Sejak kecil, Sadrak, Mesakh, dan Abednego diajarkan oleh Tuhan melalui orang tua mereka bahwa mereka harus takut pada Tuhan dan berpegang pada ketetapan dan perintah Tuhan. Artinya firman Tuhan. Dan diteruskan di ayat 6 dan 7 Ulangan yang sama, Ulangan 6. Di situ dikatakan, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, sedang berjalan, berbaring, bangun. Firman Tuhan menurut Ulangan 6 yang disampaikan Tuhan sendiri melalui Musa kepada kita semua. Firman Tuhan itu harus diajarkan berulang-ulang dan harus dibicarakan dimanapun kita berada. Dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Pak Pendeta, saya udah ngajarin ini anak saya. Udah 5 kali saya ajarin. Kagak ngerti juga dia. Masih juga melanggar apa yang firman Tuhan katakan. Udah 5 kali. Itu si ibu yang ngomong gitu. Papinya bilang, oh
Gak 5 kali. Saya udah 10-20 kali ngajarin ke anak saya mengenai firman Tuhan itu. Tuhan katakan, lakukanlah itu berulang-ulang. Kata yang dipakai di sini berulang-ulang. Itu katanya sendiri. Tapi kalau kita masukkan di dalam konteksnya, konteks seluruh ayat ini, maka bentuk kalimatnya adalah, sudah di situ dibilang berulang-ulang, bentuk kalimatnya adalah dari saat diciptakannya dunia, artinya Tuhan berbicara ini melalui firman-Nya kepada Musa sampai selama-lamanya, itu yang dimaksud di sini. Jadi 10 kali ngomongin ke anak mengenai firman, dia kagak ngikutin, berhenti orang tuanya. Ibunya udah nyerah. Menurut firman Tuhan, bukan seperti itu yang dimaksud oleh Tuhan. Dan saya katakan di sini berdasarkan firman Tuhan, begitulah Sadrak, Mesak, dan Abednego memperoleh imannya yang dahsyat itu. Firman Tuhan yang disampaikan berkali-kali dengan tidak menyerah, didukung oleh doa, oleh ayah, ibu, seluruh komunitas Tuhan mendukung. Begitulah mereka memiliki iman yang dahsyat itu. Poin ketiga. Firman Tuhan harus disampaikan terus-menerus, dibicarakan dimanapun kita berada. Bersama anak kita, bersama istri kita, bersama orang-orang di mana Tuhan menempatkan orang-orang itu di dalam kehidupan kita. Dan dengan begitu iman yang dibentuk, diberikannya oleh Tuhan melalui firman Tuhan, dibentuknya juga oleh Tuhan. Nanti kita akan melihat menjadi iman yang dahsyat, iman yang memuliakan Tuhan. Poin keempat, ini ringkas tapi penting. Tuhan hanya mengaruniakan iman yang memuliakan Tuhan, dan itu hanya dikaruniakan untuk kita, anak-anak Tuhan, yang di dalamnya ada Roh Kudus Tuhan, bukan kepada orang-orang sembarangan. Kita, jadi kita di TLCC kita semua memiliki iman yang sama dengan yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, Abednego, yaitu iman yang hanya Tuhan yang bisa mengaruniakan, dan iman itu dikaruniakan khusus untuk kita masing-masing ini, untuk kita memuliakan Tuhan. Poin yang ringkas tapi penting sekali, dan dengan itu kita sudah menghayati keempat poin tadi. Maka saya akan masuk ke bagian-bagian akhirnya, di mana di sini kita akan belajar karakteristik dari iman yang dahsyat yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, Abednego, dan saya imani kita semua berdasarkan kitab Daniel ini. Iman yang semacam ini, Bapak Ibu yang sangat dikasihi, saudara-saudari, adik-adik, oleh Tuhan Yesus adalah iman yang dikaruniakan hanya oleh Tuhan. Itu karakteristik pertama. Saya agak mengulangi apa yang sudah saya sampaikan di poin besarnya. Tapi kita harus melihat supaya semakin menancap di hati kita apa yang dikatakan oleh firman Tuhan untuk mendukung Ulangan 6 ayat 1 dan 2 tadi. Di Lukas 22 ayat 32, Tuhan kita Yesus Kristus, pemberi iman itu kepada kita, mengatakan dengan jelas. Beginilah perkataan Tuhan Yesus menurut terjemahan baru. Tetapi aku, Yesus ini, dia berbicara ke muridnya, Petrus khususnya, telah berdoa untuk engkau. Tetapi aku, Yesus ya akunya, telah berdoa untuk engkau. Engkau di sini adalah Petrus. Supaya imanmu jangan gugur. Tuhan berdoa supaya imannya Petrus jangan sampai gugur. Secara tersirat, bukankah ini memberitahukan kepada Petrus dan seluruh kita, murid-murid Tuhan Yesus yang sangat dikasih oleh Tuhan Yesus, bahwa iman itu datangnya bukan dari Petrus? Petrus memiliki iman tapi bukan datang dari dirinya, datangnya dari pribadi yang Tuhan Yesus berdoa kepadanya, yaitu Bapanya di surga. Iman itu datangnya dari Bapa di surga, dan tidak ada satupun di antara kita yang bisa mengklaim saya memiliki iman yang dahsyat yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego itu, karena saya rajin berdoa tapi kurang bagus di dalam membaca firman Tuhan. Saya rajin berdoa tapi saya lebih banyak melihat ke diri saya,
ke orang tua saya, ke guru saya, ke tokoh-tokoh yang menyampaikan firman Tuhan di gereja itu. Jadi iman saya kuat. Yesus sendiri mengatakan di Lukas 22:32, aku pun berdoa kepada Bapakku di surga, supaya Dia yang memberi iman kepadamu itu menguatkan imanmu. Bukan dari diri kita, bukan dari tokoh-tokoh gereja, bukan dari orang tua kita. Tuhan yang memberikan, kita kasih tahu itu ke anak kita kasih tahu itu ke istri, ke suami kita yang belum sadar bahwa iman yang seperti itulah salah satu karakteristik iman yang dahsyat yang dibicarakan firman Tuhan di Daniel yang 3. Yang kedua adalah iman itu datangnya dari Tuhan dan Tuhan mempergunakan firman Tuhan. Ulangan 6 ayat 1 dan 2 tadi mungkin agak kurang jelas. Tapi Rasul Paulus menekankan melalui Roma 10 ayat 13-15. Di situ dikatakan, saya akan bacakan poinnya saja. Bagaimana mereka dapat percaya kepadanya? Pertanyaan ini kalau diparafrase, bagaimana mereka bisa punya iman jika mereka tidak pernah mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka dapat mendengar tentang Dia kalau tidak ada orang yang memberitahu mereka? Kalau tidak ada orang yang menyampaikan Injil Tuhan kepada mereka? Kalau tidak ada orang yang menyampaikan firman Tuhan kepada mereka, Rasul Paulus dengan jelas mengatakan firman kepada Tuhan ini hanya bisa kalau ada firman Tuhan yang disampaikan kepada yang bersangkutan. Datangnya dari Tuhan dan disampaikan melalui firman Tuhan. Itu karakteristik pertama. Karakteristik kedua, dari Daniel 3 ayat 12 dan Daniel 3 ayat 15. Saya hanya akan menyampaikan poin-poinnya saja. Di Daniel 3 ayat 12, mereka telah Tuanku berikan perintah atas wilayah Babel, yaitu Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Ini yang berbicara adalah orang-orang yang tidak suka pada ketiga anak Tuhan itu. Dia pejabat istana, ahli-ahli agama mereka. Orang-orang Kasdim ngomongin kepada Raja Nebukadnezar mengenai tiga anak Tuhan itu. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Tiga orang ini menurut Daniel 3 ayat 12 adalah orang-orang penting di kerajaan Babel. Dia memegang kedudukan di pemerintahan. Tinggi sekali jabatannya. Dan resiko tidak menyembah patung emas itu adalah dipecat dari jabatannya. Oh, godaan yang luar biasa, bukan? Aku punya jabatan begini bagus. Kalau aku tidak melakukan apa yang dikatakan oleh raja, aku akan kehilangan jabatan yang memberikan aku kehormatan, memberikan aku semua yang aku perlukan untuk kehidupanku. Itu semua akan hilang kalau aku tidak ikutin apa yang Raja Nebukadnezar titahkan. Gimana itu, godaan seperti apa itu? Kalau di kita sehari-hari, mungkin di tempat kerja kita akan mengalami promosi yang sedemikian rupa, yang kita udah impikan. Tapi bos kita katakan kamu harus lakukan ini. Di mana apa yang dia minta melanggar firman Tuhan. Terus yang terjadi dalam kita udah mengharapkan ini, kita doakan ini, sekarang bos minta seperti ini bertentangan dengan firman Tuhan. Mana yang saya harus lakukan ya? Kompromikan firman Tuhan, dapat ini, dapat yang kita doakan itu, atau gimana nih, sebaiknya seperti apa ini? Iman yang Tuhan maksudkan di Daniel 3 adalah iman yang lolos ujian seperti itu. Iman yang diuji dan lolos ujian. Dari ayat 15 juga mirip-mirip. Di situ dikatakan, saya akan ambil poin pentingnya saja. Kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Mereka milih nih, mau menyembah patung emas atau kehilangan hidup mereka. Mau menyembah patung emas atau dibakar hidup-hidup. Itu pilihan itu, orang normal kan akan berpikir, ini kan pilihan yang gampang. Nyawa saya atau iman saya milih. Kan biasanya begitu. Dipilihlah nyawanya.
Imannya ditinggalkan dulu untuk sementara, di dalam kutip katanya sementara. Dan anak-anak Tuhan itu lewat. Ujian yang seperti itu lewat. Coba kita lihat tadi ujiannya. Kedudukan atau iman? Hidup sendiri, nyawa atau iman? Ini wah, luar biasa nih pergumulannya, harus milih salah satu nih. Dan dua-duanya lolos seperti yang Tuhan mau. Itu karakteristik kedua. Karakteristik terakhir yang akan saya sharingkan di sini dari Daniel 3 adalah dari Daniel 3:28 dan Daniel 3:29. Di Daniel 3:28 firman Tuhan berkata, ini Raja Nebukadnezar yang berkata, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Terpujilah Allahnya anak-anak Tuhan di TLCC. Terpujilah Allahnya anak-anak sekolah minggu kita di TLCC. Akibat dari kenyataan hidup dari Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki iman yang dahsyat. Tuhannya dipermuliakan. Dalam hal ini memakai mulut, hati, dan pikiran dari orang yang paling berkuasa di dunia pada saat itu, yaitu Raja Nebukadnezar. Tuhannya Sadrak, Mesak, Abednego dimuliakan karena iman yang Tuhan berikan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bukan hanya di situ, seorang raja yang luar biasa memuliakan Tuhan karena iman anak-anak Tuhan. Ayat 29 dikatakan di sini firman Tuhan, setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal, dihukum mati. Artinya apa? Raja Nebukadnezar menghendaki setiap orang yang ada di bawah kerajaannya yang luar biasa besarnya itu untuk memuliakan Tuhan. Bukan hanya raja yang memuliakan Tuhan, seluruh bangsa dari negara manapun, bahasa apapun, memuliakan Tuhan pada saat itu, dan ini adalah kisah nyata. Itu karakteristik terakhir yang ingin saya sharingkan mengenai iman yang dahsyat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apakah kalau kita melihat apa yang barusan saja firman Tuhan ini sampaikan ke kita, karakter 1, karakter 2, karakter 3 ini. Kalau kita mengambil Alkitab kita membacanya, kita bisa melihat iman kita seperti itu, seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan yang barusan kita renungkan tadi. Apakah iman yang kita tahu, iman itu kita miliki, dikaruniakan oleh Tuhan? Apakah itu dikaruniakan melalui firman Tuhan? Kalau dari bercermin itu kita menemukannya adalah diri saya sendiri kok, makanya saya bisa seperti ini kok. Itu bukan seperti yang iman kita sedang bicarakan ini. Oh, saya nggak perlu baca firman Tuhan setiap hari karena banyak sekali buku-buku petunjuk lain itu di luar itu yang bisa memperkuat iman saya. Kalau itu yang terjadi, kita tidak membaca firman Tuhan secara seperti yang Tuhan mau, berulang-ulang, dibicarakan dimanapun berada. Terus tiba-tiba kita mengakui atau mengimani kita punya iman seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, itu nggak kelihatan. Di cermin itu nggak kelihatan iman yang sedang kita bicarakan ini. Kalau Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, kita melihat bahwa kita merasakan iman itu ada di dalam kehidupan kita, tapi tidak ada ujian yang terjadi terhadap iman kita seperti ujian yang Tuhan izinkan terjadi untuk Sadrak, Mesak, dan Abednego. Maka kita pertanyakan juga, ini betul nggak iman yang seperti Tuhan bilang yang dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego di Daniel 3? Gak pernah kok ngalamin ujian. Smooth aja kok firman iman saya ini smooth aja. Dari hari ke hari gak ada pergumulan, tidak ada pencobaan, smooth aja. Nah, kita bercermin nih, kok gak sama ya dengan apa yang ada di firman Tuhan ya? Kita berdoa lagi, kita tanyakan pada diri sendiri, tanyakan kepada kelompok-kelompok di mana kita belajar firman Tuhan,
Dan ini kok nggak sama ya? Kalau tidak sama itu pasti ada sesuatu yang Tuhan sedang katakan kepada kita. Yang perlu kita telaahi melalui doa dan berkomunikasi dengan anak-anak Tuhan yang lain mengenai apa yang kita pikir kita punya. Yang terakhir tadi adalah mengenai memuliakan Tuhan atau tidak yang sudah berkali-kali saya sampaikan. Kebanyakan hal yang paling belakang ini loh yang orang kelewatan gitu. Terlewat gitu maksud saya. Oh, yang penting yang pertama, karakteristik kedua udah masuk, ini menurut saya udah masuk. Tapi karakteristik ketiga nggak perlulah itu. Padahal ini tujuan utama Tuhan. Supaya Tuhan dipermuliakan, itu tujuan utamanya. Jadi kalau sampai itu terlewatkan, kalau di dalam kita mengatakan kepada anak-anak kita, luar biasa anak-anak. Tepuk tangan, papi kasih tepuk tangan. Karena kalian punya iman sedemikian rupa. Orang-orang lain di sekolah kalian nyontek, kalian tidak. Orang-orang lain semuanya menghina Tuhan di dalam pembicaraan mereka. Kalian tidak, tepuk tangan, luar biasa nih. Orang-orang lain melakukan hal-hal yang kalau orang di gereja melihat, oh enggak seperti itu. Kalian tidak melakukan itu, tepuk tangan. Akibat dari itu kalian dianggap anak-anak yang soleh. Kalian memperoleh accolade atau pujian-pujian dari teman kalian, dari guru kalian. Tuhan tidak disebutkan sama sekali. Tuhan tidak dimuliakan melalui anak-anak kita. Tuhan ditinggalkan di dalam kehidupan beriman dari anak-anak kita, dari istri kita, dari orang-orang yang kita sayangi. Padahal itu adalah tujuan utama Tuhan memberikan iman kepada kita semua. Pertanyakanlah karakteristik pertama dan kedua tadi apakah sungguh-sungguh datangnya dari Tuhan. Dengan itu saya katakan, dengan mengetahui semua itu dan kita sambil merenungkannya, saya akan menutup dengan salah satu yang Tuhan tunjukkan kepada kita semua melalui Daniel 3 yang adalah display, showing, menunjukkan bagaimana Tuhan mengasihi kita. Di ayat yang ke-25 Daniel Tuhan, firman Tuhan katakan, katanya, ini Raja Nebukadnezar yang berbicara. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Apa yang terjadi ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus? Tuhan yang memberikan iman ini kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Membungkus ketiga anaknya ini sehingga tidak ada api macam apapun yang bisa menyentuh mereka. Bahkan bajunya pun tidak tersentuh. Padahal kalau kita lihat ayat sebelumnya, si panglima atau prajurit Raja Nebukadnezar yang begitu gagah perkasa, lengkap dengan pakaian prajuritnya yang ada dari besi segala macam itu, mendekati api langsung hangus. Tapi ini orang di dalamnya tidak tersentuh sama sekali. Untuk mereka yang menghidupi iman yang Tuhan berikan kepada mereka, TLCCR, kita semua, Tuhan melindungi. Bukan hanya itu, Raja Nebukadnezar sendiri mengatakan ada orang keempat. Penafsir-penafsir punya penafsiran yang macam-macam. Salah satunya adalah orang yang keempat itu adalah perwakilan Tuhan sendiri. Bahkan ada yang mengatakan itu adalah Tuhan Yesus. Bukan hanya melindungi, Tuhan menyertai orang yang menghidupi iman yang seperti yang dihidupi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Satu lagi, dari ayat yang ke-29 dan ke-30, di situ kita melihat bahwa pada saat Raja Abednego, dari pernyataannya dia mengatakan setiap orang dari bangsa, suku, bangsa, bahasa manapun yang akan menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, itu menunjukkan kepada kita bahwa Sadrak, Mesak, Abednego dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dipergunakan oleh Tuhan dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudari
yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Kalau kita baca firman Tuhan dari awal sampai akhir, di dalam konteks itu, kita melihat bagaimana berkat terbesar yang Tuhan bisa berikan kepada anak-anaknya, umatnya adalah pada saat mereka sedang dipakai oleh Tuhan. Satu contoh. Berkat Tuhan yang terbesar yang kita bisa lihat yang terjadi pada Tuhan Yesus adalah pada saat dia mati di kayu salib. Dia dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan kepada seluruh dunia siapa Bapanya di surga. Dia, Yesus, dipakai Tuhan di kayu salib. Inilah prinsip yang ada di Daniel 3 ayat 29-30. Pada saat anak-anak Tuhan dipakai oleh Tuhan, itulah berkat Tuhan yang terbesar. Pada saat kita semua di TLCC, di keluarga kita masing-masing, dipakai oleh Tuhan untuk membangun altar keluarga, itu kita yang bangun loh. Tuhan bangun melalui kita. Pada saat kita dipakai ayah untuk membangun altar keluarga untuk anak-anak kita, kita itu sedang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dan kita meremehkan altar keluarga. Kita nggak terlalu perhatikan bahwa anak-anak kita itu berdoa sendiri di kamarnya. Baca firman Tuhan, minta penafsirannya pergi ke YouTube. Padahal kita diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan pada saat di mana Tuhan mempergunakan kita, termasuk mempergunakan kita untuk membangun altar keluarga sendiri. Do you get this short message here about dapatkah kita pesan sederhana yang terakhir ini bahwa pada saat kita membangun altar keluarga untuk anak kita sendiri, untuk istri kita sedang dipakai oleh Tuhan dan itu artinya Tuhan sedang memberkati kita dengan luar biasa. Seperti yang terjadi di Daniel 3, seperti yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus pada saat Tuhan kita ini disalibkan. 2 poin itu untuk menutup. Sekarang mari kita akhiri dengan penerapan apakah yang Tuhan kehendaki untuk anak-anak Tuhan. Melakukan di dalam kehidupan mereka dengan bimbingan dari Roh Kudus, urapan dari Roh Kudus Tuhan sendiri. Saya undang untuk tim worship kita untuk kembali naik ke panggung. Kita akan bangkit berdiri, kita akan renungkan penerapan ini bersama-sama. Mari silakan bangkit berdiri Bapak Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita bayangkan ayat-ayat tadi. Bagaimana Sadrah, Mesak, dan Abednego. Yang artinya adalah kita semua di TLCC. Termasuk keluarga-keluarga kita yang Tuhan miliki. Bagaimana kehidupan mereka, kehidupan kita terjadi karena Tuhan memberikan, mengaruniakan iman itu. Mari kita renungkan itu keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, suami kita. Tuhan berikan iman itu kepada mereka. Mari kita doakan anak istri, suami, teman-teman yang kita kasih itu. Bukan hanya supaya mereka mengerti bahwa mereka memiliki iman yang luar biasa dahsyat yang datangnya dari Tuhan ini. Kita doa meminta pengurapan dari Roh Kudus Tuhan agar iman ini menjadi hidup di dalam mereka. Mereka bisa menghidupi kesehari-harian mereka mengetahui bahwa harapan-harapan mereka yang adalah janji-janji Tuhan sebagaimana yang disampaikan oleh firman Tuhan, oleh Alkitab. Termasuk Tuhan akan melindungi mereka. Tuhan akan memberkati mereka. Berdasarkan iman yang dahsyat ini,
yang datangnya dari Tuhan ini sudah menjadi kenyataan dalam kehidupan mereka. Mari kita ajarkan itu. Sampaikan itu kepada keluarga yang kita cintai. Sampaikan juga bahwa apa yang tidak terlihat yang disampaikan oleh Tuhan melalui firman-Nya, itu bukan hanya betul-betul ada dan sudah menanti kita, tapi adalah bagian dari hidup kekasih-kekasih kita ini setiap hari. Mari kita renungkan itu. Saat ini saya merindukan untuk kita membayangkan wajah seseorang. Seseorang yang mungkin ada di dalam keluarga kita sendiri, tapi mereka belum tahu siapa Tuhan Yesus. Artinya mereka tidak memiliki iman yang dahsyat ini. Mari kita bayangkan wajah itu. Saat ini juga. Bapa di surga, kami membayangkan wajah seseorang yang kami tahu Engkau yang menciptakan orang ini. Kami tahu Engkau menghendaki orang ini untuk masuk ke dalam keluarga-Mu. Kami tahu Engkau berkenan mengaruniakan iman yang dahsyat ini kepada orang yang wajahnya sedang kami bayangkan dan doakan ini. Oh Bapa, urapi kami Bapa, anak-anak-Mu. Sehingga bisa mendoakan wajah ini terus menerus, dan urapi kami untuk memiliki kemampuan dan keberanian berbicara mengenai apa yang kami dengar pada hari ini yang Engkau firmankan. Sekarang kita bayangkan anggota keluarga yang kita cintai. Berapa di antara mereka yang masih belum dengan konsisten setiap hari membaca firman Tuhan, mendiskusikan firman Tuhan. Engkau menunjukkan melalui firman-Mu hari ini, inilah yang Engkau kehendaki. Memiliki firman itu, membacanya, mengertinya, dan menghidupinya. Di dalam kehidupan kami, oh Bapa, kami berpikir akan keluarga kami. Kami melihat mereka tidak setiap hari membaca firman Tuhan. Kami melihat kalau mereka membaca, mereka tidak mengerti dan kami tidak melakukan apapun. Kami bertobat atas itu Bapa di surga. Ampuni kami Bapa. Untuk kami menganggap enteng apa yang bagimu adalah sangat-sangat penting. Ampuni kami Bapa dan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Supaya saat kami bangun pagi melihat anak kami, istri kami, suami kami, dan mereka belum membaca firman Tuhan, beri kekuatan pada kami untuk mengingatkan kepada mereka bahwa Engkau Bapa memberkatkan kami dengan firman Tuhan ini karena kasih-Mu dan Engkau menghendaki untuk memberikan iman yang datangnya daripadamu kepada anggota-anggota keluarga kami ini Bapa. Kuatkan kami untuk itu Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, pikirkan anak kita, suami kita, istri kita. Kalau kita tahu mereka tidak membaca firman Tuhan dengan konsisten setiap hari, doakan mereka, ajak mereka bicara. Doakan, ajak mereka bicara berkali-kali sampai kapanpun. Karena begitulah yang dikehendaki Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih untuk Engkau menunjukkan kasih-Mu yang luar biasa pada kami Bapa. Termasuk melalui firman-Mu yang Engkau sampaikan. Engkau tunjukkan isi hati-Mu. Dan bukan hanya itu, Engkau izinkan kami untuk mengetahui caranya kami menghidupi isi hati-Mu itu. Terima kasih Bapa. Dan akhirnya Bapa, di dalam doa kami ini, kami mohon Engkau berkenan Bapa, berkenan mengurapi kami, berkenan memeluk kami Bapa, berkenan memaafkan kami saat kami bertobat. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh Bapa menghidupi kehidupan sebagaimana yang Engkau sampaikan melalui
firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapakku, terima kasih Tuhan Yesusku. Engkau sungguh Allah yang luar biasa. Terima kasih. Anak-anak Tuhan yang percaya, mari kita katakan bersama-sama, haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kiranya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus melalui hidup kita. Kiranya kita tidak akan menyerah terhadap apapun juga, dan kiranya kita tetap berserah sama Tuhan terhadap kehendaknya Tuhan. Sampai pada saatnya nanti kita menempati rumah yang sudah disediakan Tuhan. Kita mau meresponi firman Tuhan, kita mau pujikan, ku tak akan menyerah. Dalam segala sesuatu. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Kami percaya Tuhan, apapun yang Kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua dengan-Mu Tuhan. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana dalam segala perkara. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar, yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang Kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu kami mau lakukan semua hal bersama dengan Tuhan. Semua dengan-Mu, kami gak akan menyerah Tuhan. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hati kami percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana.
Hati kami percaya Tuhan, Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita mengambil persembahan kita dan kita akan doakan. Silakan diangkat. Kita akan mendoakan dan supaya Tuhan memberkati apa yang kita berikan kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengasihi Engkau. Kami sungguh-sungguh ingin hidup sesuai dengan apa yang Engkau katakan kepada kami. Kami ingin memberikan sesuatu kepada Tuhan, harta kami, untuk menunjukkan cinta kasih kami kepada Tuhan. Berkatilah Bapa dan biarlah kami terus percaya bahwa kami tidak akan pernah kekurangan. Tuhan akan selalu memberkati kami. Terima kasih, kami bersyukur dan berdoa menyerahkan persembahan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara jangan lupa tanggal 3 kalau anak-anak saudara belum mendaftar, anak-anak sekolah minggu kita akan mengadakan Natalan di panti asuhan. Jadi berbagi dengan anak-anak yang mungkin tidak bisa merasakan seperti anak-anak kita, yang misalnya setiap malam kita berdoa bersama dengan mereka, kita Natalan bersama dengan anak-anak kita, tapi anak-anak ini tidak punya orang tua. Jadi silakan hadir dan memberkati mereka. Kemudian kalau saudara terbeban untuk memberikan sumbangan berupa sembako dan atau masker ya, masker juga masih ada kurang masker atau apapun, saudara bisa menghubungi Ibu Astri atau di belakang ada Ibu Ruti. Apa yang harus kita bisa berikan kepada panti asuhan ini. Kemudian jangan lupa tanggal 18 kita ada Natal TLCC. Natalannya di bawah di ruang Phoenix ya. Kita rencananya 300 orang. Mungkin enggak itu, nah tergantung kita. Apakah kita bisa bawa orang lain, tetangga kita yang kita undang untuk mendengarkan cerita mengenai hadiah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita di Natal. Jadi ajak mereka, terutama mereka yang belum percaya kepada Yesus, supaya mereka bisa menerima hadiah terbesar, yaitu bayi Yesus. Kira-kira seperti itu yang ingin kita lakukan. Jadi ajak teman-teman kita, terutama mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Mari kita berdiri, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh menghadap Engkau, menyembah Engkau, mendengar apa yang Kau katakan kepada kami. Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa, berkatilah anak-anak-Mu ini ketika mereka pulang ke rumah mereka masing-masing, ke dalam kehidupan mereka sehari-hari. Biarlah mata hati mereka hanya tertuju kepada Tuhan saat demi saat, detik demi detik. Dan mereka juga menghidupi firman Tuhan dimanapun mereka berada, baik itu di keluarga maupun di dalam pekerjaan mereka. Sehingga kami didapati kudus, tak bercacat di hadapan Tuhan ketika Tuhan memanggil kami, ketika Engkau datang kedua kali. Kami mensyukuri Bapa untuk kebaikan-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa. Pulanglah dengan membawa penyertaan yang senantiasa hadir dalam Yesus Kristus. Kasih karunia dan penghiburan dari Roh-Nya yang kudus beserta dengan saudara sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita masih lanjutkan sukacita kita. Kita mau nyatakan lagi bahwa Allah kita, Allah yang sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Allah sanggup melakukan segala perkara.
Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya. Kita mau nyatakan dulu, sekarang, dan selama-lamanya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Amin, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Puji Tuhan, saudara dipersilahkan duduk. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat ibadah pada hari ini.